Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewa Pratama Swanto Putra dengan NIM 123200041. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah saya buat, yaitu proyek akhir dari mata kuliah kriptografi, yaitu penerapan enkripsi deskripsi dengan proyek yang saya buat yaitu e-voting atau electronic voting. Nah, e-voting ini sendiri itu merupakan platform yang berbasis web yang digunakan untuk melakukan pemungutan suara secara virtual atau secara dunia maya. Seringkalinya terjadi penyalahgunaan data dalam beberapa kasus pemungutan suara menuntut adanya sistem pencatatan suara yang aman. Salah satunya yaitu dengan mengenkripsi data pemungutan suara dengan berbagai algoritma kriptografi. Sehingga dibuatkanlah suatu aplikasi berbasis web yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, karena aplikasi ini berbasis web, maka dapat diakses melalui web browser seperti Google Chrome, Mozilla, dan sebagainya. Nah, untuk algoritma yang saya gunakan, di sini ada 4 algoritma. Jadi yang pertama untuk algoritma klasiknya, di sini saya menggunakan Visionary Cipher, yaitu sebuah algoritma klasik yang termasuk cipher substitusi abjad majemuk di mana setiap huruf menggunakan kunci yang berbeda. Nah, nanti untuk penggunaannya yaitu menggunakan bujur sangkar Visionary. Lalu untuk algoritma yang kedua, di sini ada 2 algoritma modern yaitu saya menggunakan hash dan juga AES. Nah, untuk hash di sini itu adalah sebuah algoritma yang mengubah sebuah data informasi berupa huruf, angka, atau karakter menjadi sebuah karakter terenkripsi dengan ukuran yang tetap. Data yang sudah dienkripsi melalui fungsi hash tidak dapat dikembalikan atau dienkripsi. Nah, terus untuk menggunakan hash ini saya menggunakan sebuah library yaitu library Bcrypt. Bcrypt ini sendiri merupakan library yang menyediakan algoritma untuk hash. Nah, untuk yang kedua yaitu algoritma AES, yaitu algoritma kriptografi modern yang mencari standar enkripsi kunci simetri pada saat ini. Algoritma kriptografi yang dapat mengenkripsi dan mendekripsi data dengan panjang kunci yang bervariasi, yaitu bisa 128 bit, bisa 192 bit, dan 256 bit. Nah, untuk AES ini di sini saya juga menggunakan sebuah library, yaitu saya menggunakan Crypto.js. Selanjutnya untuk algoritma berikutnya yaitu steganografi. Jadi, untuk steganografi di sini itu sebuah teknik menyambungkan sebuah file pada file lainnya. Atau kalau yang saya gunakan di sini yaitu untuk menyembunyikan teks ke dalam file gambar. Nah, selanjutnya untuk bahasa yang saya gunakan yaitu bahasa dasar pemrograman web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan TypeScript. Lalu di sini saya juga menggunakan sebuah framework yaitu AngularJS. Nah, selanjutnya masuk ke demo programnya. Maaf. Nah, untuk tampilan pertama yaitu di sini akan muncul sebuah form login, di mana nanti kita bisa login atau di sini kita bisa daftar terlebih dahulu agar nanti bisa login. Nah, untuk mendaftar di sini kita masuk ke menu register. Lalu kita masukkan nama lengkap dari usernya, misal di sini saya masukkan nama saya yaitu Dewa Pratama, username-nya yaitu Dewa, dan passwordnya saya ketikkan Dewa 123456. Ini password di set. Oh, maaf, nggak
bisa di copy. Nah, untuk password ini saya masukkan yaitu dewa1234566. Lalu misal kita langsung register di sini. Nah, user terregistrasi, silahkan login. Nah, user yang telah terregistrasi itu datanya akan masuk ke dalam database, yaitu di sini sudah ditambahkan. Di sini saya menggunakan untuk database-nya, saya menggunakan real time database dari Firebase di sini. Nah, untuk user yang sudah ditambahkan yaitu tadi di sini, yaitu dengan nama lengkapnya yaitu nama saya, dan untuk username-nya di sini tadi sama, dan di sini ada password yang telah dilakukan enkripsi menggunakan hash. Nah, lalu di sini juga ada satu data ini maksudnya nanti jika user sudah memilih calon atau belum. Nah, selanjutnya di sini kita coba untuk login. Nah, untuk proses login di sini karena passwordnya tadi itu dalam bentuk hash, maka di sini itu saya gunakan itu fungsinya nanti sebuah password verify yang sudah disediakan langsung oleh library pcrypt tadi. Misal kita coba login. Nah, login berhasil. Nah, lalu untuk tampilan berikutnya yaitu di sini akan masuk ke tampilan dashboard, yang dimana tampilan awalnya itu akan menampilkan daftar calon-calon yang akan kita pilih. Nah, untuk di atas ini ada sebuah tombol untuk melihat perolehan suara sementara. Kita klik. Nah, nanti akan muncul di sini. Lalu misal kita, untuk memilih calon ini kita bisa langsung klik saja salah satu calon pasangan ini. Misal saya pilih yang nomor 3 ini, yaitu Iwan dan Joni. Nah, maka nanti akan muncul sebuah keterangan yaitu saya memilih nomor urut 3. Misal kita batalkan, maka akan hilang. Misal diklik, muncul. Nah, lalu sini kita juga bisa langsung pilih. Nah, saat pilih kita akan masuk ke sebuah halaman baru, dimana di sini untuk melakukan save data atau menyimpan data. Nah, saat masuk di halaman ini akan di-generate juga sebuah teks, yaitu nama dari usernya, yaitu memilih nomor urut yang sudah dipilih tadi dengan nama pasangannya. Nah, selanjutnya user akan diminta untuk memasukkan kunci dan juga untuk mengupload file gambar, di mana kunci ini nanti adalah kunci untuk melakukan enkripsi, dan gambar yang telah diupload itu akan menyimpan enkripsi dari teks tadi, atau enkripsi teks tadi akan disimpan di dalam sebuah file gambar. Misal di sini kita masukkan yaitu Indonesia Sejahtera 2022. Nah, misal ini kita langsung klik simpan, maka akan muncul keterangan bahwa file gambar belum ada. Jadi kita harus mengupload sebuah file gambar dulu. Nah, misal sini saya mau upload yang ini, gambar 1 ini. Nah, saat ini misal kita klik simpan, akan muncul keterangan apa sudah yakin untuk menyimpan data. Misal kita klik iya, ya maka akan tersimpan. Lalu akan memunculkan yaitu hasil enkripsinya, yaitu di sini. Nah, untuk enkripsi ini adalah teks yang sudah di-generate tadi lalu dienkripsi dengan 2
algoritma, yaitu algoritma visionary receiver dan algoritma AES. Lalu akan menciptakan ciphertext seperti ini. Nah, lalu ciphertext ini itu akan disimpan di dalam file gambar yang sudah diupload tadi. Nah, hasilnya itu di sini. Lalu akan muncul bilangan download dan simpan gambar di atas. Karena ini ya, karena suaranya bersifat rahasia. Dan nantinya file gambar yang telah di-download itu akan bisa digunakan untuk melihat pilihan yang telah digunakan tadi. Nah, saat tadi user itu mengklik simpan, maka datanya akan tersimpan juga di database ini, yaitu di dalam kolom polling ini, yaitu untuk nomor urut 3 sudah ada yang memilih 1 orang. Nah, misal kita klik download gambarnya di sini. Nah, lalu misal kita simpan saja di sini, yaitu image.png. Misal kita taruh di dokumen sini aja. Nah, lalu akan muncul juga tombol kembali. Nah, saat tombol kembali diklik akan masuk ke tampilan dashboard lagi. Cuman di sini bedanya yaitu akan muncul keterangan bahwa sudah melakukan pemilihan. Nah, lalu untuk melihat pilihan tadi, kita bisa upload gambar yang telah di-download tadi, yaitu yang image ini. Caranya kita bisa mengencode gambar. Nah, saat kita encode akan menghasilkan ciphertext yang telah tersimpan di dalam gambar tadi. Lalu kita bisa masukkan kunci pengamanannya karena ini berupa ciphertext dan akan didekripsi, maka juga akan membutuhkan sebuah kunci pengamanan, yaitu key, untuk mendekripsi dari AES dan visionary receiver tadi. Nah, di sini tadi kita gunakan yaitu Indonesia Sejahtera 2022. Nah, misal ini kita salahkan dulu. Ini, maka misal kita mengklik lihat data ini. Nah, maka akan muncul sebuah peringatan bahwa kunci pengamanan salah. Misal kita masukkan yang sesuai tadi, kita lihat data, akan menampilkan yaitu teksnya yang telah di enkripsi tadi. Seperti itu untuk demo programnya. Lalu misal kita lihat perolehan suara sementaranya tadi. Nah, ini sudah masuk untuk nomor urut 3 yaitu 1 suara. Lalu misal kita coba untuk upload file gambar yang random, misal yang ini, misal kita encode gambar. Nah, maka nanti akan muncul pesan yaitu tidak ada teks terenkripsi di gambar tersebut. Nah, di sini juga ada tombol logout. Kita klik akan menuju ke login lagi. Nah, seperti itu untuk demo programnya. Selanjutnya masuk ke penjelasan codingannya. Nah, untuk codingannya di sini pertama itu, karena tadi tampilan awal yaitu login dan register. Nah, untuk login dan register di sini itu saya memanggil sebuah service. Oh ya, di sini saya untuk bahasa pengukurannya yaitu menggunakan TypeScript, juga menggunakan framework yaitu AngularJS. Yang pertama di sini itu saya memanggil sebuah service yang ada di dalam service di sini, dalam crypto service, yaitu saya memanggil sebuah metode yang ada di service ini yaitu register user dan login user. Yang pertama yaitu untuk register user.
juga akan mengirimkan sebuah parameter yaitu value. Value ini berisi berupa username, password, dan nama lengkap, yang dimana nanti passwordnya itu akan dilakukan enkripsi menggunakan library bcrypt di sini, yaitu dengan memanggil metode hashing dengan mengirimkan yaitu passwordnya. Lalu nanti akan disimpan di dalam sebuah variabel hash di sini yang akan disimpan di database lewat sini, yaitu nanti disimpan yaitu passwordnya hash. Lalu untuk loginnya, ini karena tadi passwordnya berupa hash, maka untuk loginnya yaitu di sini saya juga menggunakan bcrypt lagi, yaitu memanggil metode comparing, yaitu untuk mengcompare password yang dimasukkan oleh user dengan password yang ada di database atau password yang sudah di hash. Itu untuk login user. Lalu masuk ke halaman dashboard, yaitu nanti di sini menampilkan berbagai calon yang akan dipilih. Lalu masuk ke halaman save data. Nah, untuk save data di sini itu yang pertama akan memanggil yang untuk change file ini. Ini untuk fungsinya nanti saat kita masuk dulu. Saat kita memilih sebuah file tadi atau file gambar, lalu akan memanggil sebuah memanggil sebuah fungsi, yaitu di sini read image URL, yaitu di atas ini read image yang asalnya itu dari JavaScript yang memuat algoritma steganografi di sini. Nah, di sini saya menggunakan sebuah file yang saya download dari sebuah situs, yaitu steganografi, di mana itu nanti menggunakan variabel steg di sini. Nah, tadi itu bukan memanggil fungsi read image di sini, lalu akan menyimpan data URL-nya. Lalu masuk lagi ke save data tadi. Setelah masuk di sini itu akan sini itu fungsinya untuk menampilkan gambar yang sudah di-upload tadi. Lalu di sini juga ada on submit. On submit ini jika tadi sudah mengupload gambar dan sudah memasukkan key-nya atau kunci pengamanannya, yang dimana nanti itu akan memanggil sebuah fungsi, yaitu di sini atau method save choice di sini. Nah, nanti akan membuat sebuah ciphertext di sini, yaitu dengan enkripsinya di sini akan memanggil metode super yang ada di service crypto di sini. Nah, di sini super, di dalam super ini maksudnya yaitu super enkripsi, yaitu memanggil dua algoritma, yaitu visionary cipher dan AES, di mana AES ini mengirimkan hasil ciphertext dari visionary cipher tadi. Nah, lalu kembali ke save data tadi. Setelah di enkripsi, maka ciphertext-nya di sini
itu akan disimpan di dalam sebuah gambar, yaitu menggunakan encode image ini yang dia berasal dari JavaScript di sini, yaitu encode image menggunakan stack di sini encode stack, lalu memanggil metode encode dan mengirimkan yaitu ciphertextnya tadi. Selanjutnya kembali lagi ke save data, lalu akan mengupdate pollingnya juga. Tentunya kalau sudah disimpan, nah di dalam super ini tadi juga akan langsung disimpan ke database juga. Setelah disimpan di database, maka akan kembali ke dashboard lagi, di mana akan menampilkan hanya untuk menampilkan datanya, yaitu yang encode di sini saja. Nah, untuk encoding nanti di situ akan melakukan upload gambar tadi sini, lalu akan mengencode. Jika diklik encode gambar di sini, yaitu akan memanggil fungsi decode di sini, yaitu memanggil fungsi decode image yang ada di sini. Lalu akan mereturnkan ciphertext yang ada di dalam file gambar tersebut. Lalu kembali ke dashboard lagi. Setelah itu akan disimpan di dalam encode di sini. Lalu misal kita coba upload lagi yang tadi. Nah, silakan kan kita diminta untuk memasukkan kunci pengamanannya. Yaitu nanti saat diklik akan memanggil fungsi, yaitu yang sini on submit ini, yaitu akan memanggil super lagi, cuman di sini tipenya yaitu decrypt atau dekripsi, yang dimana nanti akan memanggil yaitu yang super yang di sini decrypt, yaitu AES dulu baru visionary, yang dimana dan nanti akan menghasilkan plain text yang telah didekripsi. Nah, seperti itu untuk penjelasan kodikannya. Mungkin itu saja untuk presentasi dan demo program yang telah saya buat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.